Kealiman dan kiprah Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Kiai kelahiran Sampang. Pada 65 tahun silam ini nyaris tidak pernah belajar keluar pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo. Praktis, seluruh jenjang pendidikannya, mulai dari tingkat dasar sampai sarjana, dijalani di pesantren asuhan almarhum Al-Makfurlah KHR Asad Syamsul Arifin itu. Kecuali untuk jenjang pendidikan sarjana strata 2, Kiai Afif menyelesaikannya di Universitas Islam Malang, Unisma, karena waktu itu di pesantren Sukorejo belum membuka program magister. Sementara itu, dijadwalkan pada pertengahan Januari kemarin, Kiai Haji Afifuddin Muhajir akan dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang fikih ushul fikih oleh UIN Wali Songo Semarang. Tentu penganugerahan doktor kehormatan tersebut sebagai sebentuk apresiasi sekaligus rekognisi atas kepakaran dan kiprah Kiai Afif dalam kajian ilmu fikih ushul fikih selama ini. Kepakaran di bidang ushul fikih tidak sekadar mumpuni secara teoretis, tetapi Kiai Afif pun mahir dan berani mendayagunakan perangkat-perangkat teori ushul fikih secara praksis dalam mendinamiskan fikih, entah itu untuk menjawab problematika keagamaan maupun kebangsaan yang tengah berkembang di masyarakat. Sebut saja di antaranya yang paling menyita perhatian publik, yaitu kontribusi Kiai Afif dalam merumuskan konsep Islam Nusantara dan keputusan kontroversial yang melarang panggilan kafir bagi non-muslim. Selain itu, dengan kematangan perspektif ushul fikihnya, Kiai Afif juga piawai berbicara tentang sistem demokrasi ataupun membincangkan negara Pancasila dari sudut pandang ushul fikih. Apalagi, untuk diketahui bahwa naskah awal Piagam Deklarasi tentang hubungan Pancasila dan Islam pada Munas Alim Ulama NU di Situbondo tahun 1983, merupakan tulisan tangan Kiai Afif muda yang didiktekan langsung oleh Kiai Asad. Memang kealiman Kiai Afif telah tampak sejak beliau muda, sehingga tidak mengherankan tatkala Kiai Asad memasrahkan sedari awal segala urusan keilmuan santri-santri pesantren Sukorejo kepada beliau. Di samping itu, rekognisi Kiai Asad atas kematangan ilmu Kiai Afif juga terlihat sewaktu sang mediator NU itu tidak merestui kehendak putranya almarhum Al-Makfurlahu KHR Fawaid Asad untuk pergi mondok. Kiai Asad justru mengarahkan Kiai Fawaid untuk tetap tinggal di Sukorejo dan belajar secara privat kepada Kiai Afif. Lain lagi, dalam suatu kesempatan Ketua Umum PBNU KH, Said Akil Siroj pernah memproklamirkan Kiai Afif sebagai satu dari dua tokoh pakar ushul fikih yang ada di Indonesia. Kabarnya, almarhum Al-Makfurlah Syekh Wahbah Al-Zuhaili juga mengakui kealiman Kiai Afif, sehingga setiap kali Syekh Wahbah ada acara di Indonesia dan berhalangan hadir, maka sosok Kiai dengan satu putra itu yang ditunjuk oleh Syekh Wahbah untuk menggantikan dirinya. Kiprah dan karya Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Aktivitas keseharian Kiai yang amat gemar mengkaji literatur kitab kuning ini adalah mengisi pengajian kitab kuning di lingkungan pesantren Sukorejo, dan mengampu perkuliahan di Universitas Ibrahimi yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo. Secara struktural pesantren, saat ini Kiai Haji Afifuddin Muhajir tercatat sebagai wakil pengasuh bidang pengembangan keilmuan di pesantren yang berada di ujung timur Pulau Jawa itu. Suami dari Nyai Fatimatus Zahro ini juga menjabat Naib Mudir, Wakil Direktur, Mahat Ali Salafiyah Syafi'iyah yang diinisiasi oleh Kiai Asad pada tahun 1990. Bahkan menjadi salah satu anggota tim pendirian lembaga pendidikan tinggi khas pesantren pertama di Indonesia tersebut. Khusus di Mahat Ali,
Kiai Afif mengajar kitab Jamul Jawami, salah satu kitab ushul fikih yang terkenal kompleks dan sangat susah dipahami. Selain rutinitas harian tersebut, Kiai Haji Afifuddin Muhadjir juga kerap kali diundang sebagai narasumber dalam forum-forum ilmiah, baik di tingkat regional maupun internasional. Di antaranya sebagai pemakalah pada Konferensi Ulama dan Cendekiawan Islam Internasional, International Conference of Islamic Scholar. Sedangkan untuk forum Batsul Masail Nu, mulai dari kepengurusan di tingkat cabang, wilayah, hingga pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, di tingkat pusat, Kiai Afif biasanya ditahbiskan menjadi tim perumus dan tidak jarang sebagai musohi. Sementara kiprahnya di PBNU pernah diamanatkan menjadi Khatib Syuriah masa Hikmah 2000 hingga 2015. Lalu, sekarang kembali diamanatkan menjadi Rais Syuriah PBNU, sedangkan posisi Khatib Syuriah saat ini diisi oleh Kiai Afifuddin Dimyati, seorang kiai muda asal Jombang. Selain memiliki koleksi kitab kuning yang terpampang penuh di ruang tamu dan menjejali kamar tidur, Kiai Haji Afifuddin Muhadjir juga memiliki sejumlah karangan kitab. Antara lain, Kitab Fat al-Mujib al-Qorib, Kitab Syarh, Anotasi, atas Kitab Fat al-Qorib al-Mujib karya Imam Ibnu Qasim yang kesohor di banyak pesantren di Indonesia. Ada lagi kitab Al-Luqmah Al-Sohigah yang membahas tentang ilmu Nahwu. Tesisnya yang belum dibukukan berjudul Al-Ahkam Al-Syariah Baina Al-Sabat wa Al-Tatawur, hukum syariat antara ketegasan dan kelenturan. Kiai Afif yang telah dipercaya Kiai Asad mengisi pengajian kitab kuning bagi santri-santri pesantren Sukorejo sejak usia 20 tahunan ini mempunyai sejumlah karya dalam bentuk buku, yaitu Metodologi Kajian Fikih Anti Korupsi. Dalam buku Antologi Korupsi Kaum Beragama, Fikih Menggugat Pemilihan Langsung, Maslahah sebagai Cita Pembentukan Hukum Islam, Fik Tata Negara, Membangun Nalar Islam Moderat, dan lain sebagainya. Walahir, seperti halnya epilog Kiai Haji Abdul Moqsid Ghazali dalam salah satu tulisannya di laman Nu Online, bahwa ada satu hal yang masih perlu ditagih dari sosok ulama ahli ushul fikih yang diharap-harapkan sebagai pengganti sosok almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Sahal Mahfuz ini. Menyangkut konsistensi Kiai Afif untuk terus menulis dan berkarya sebagaimana halnya Kiai Sahal yang dikenal ahli ushul fikih dan banyak menorehkan karya tulis berupa kitab dan juga buku. Terima kasih telah menyimak video ini. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.